Pemirsa, Kementerian Perdagangan mengungkapkan telah menangani sebanyak 37 kasus trade remedy selama pandemi COVID-19, di mana inisiasi kasus tersebut terdiri dari 23 kasus anti-dumping dan 14 kasus safeguard. Kementerian Perdagangan melaporkan hingga saat ini telah menangani sebanyak 37 kasus trade remedies selama pandemi COVID-19 berlangsung di Indonesia, di mana total inisiasi kasus tersebut terdiri dari 23 kasus anti-dumping dan 14 kasus safeguard. Melihat hal tersebut, Ketua Badan Pengurus Pusat HIPMI Bidang Keuangan dan Perbankan, Ajib Hamdani, mengatakan bahwa kondisi pandemi yang terjadi sejak Maret 2020 lalu telah membuat neraca dagang antar negara mengalami pergeseran, sehingga dinilai dapat menimbulkan lonjakan impor secara absolut pada tahun ini. Pihak HIPMI menganggap setiap negara yang punya comparative advantage rendah serta neraca dagang negatif cenderung akan lebih agresif dalam membuat langkah trade remedies. Meski demikian, kejadian tersebut hanya bersifat sporadis akibat pergeseran tren ekspor impor antar negara. Adapun HIPMI menyebut Indonesia saat ini memiliki posisi yang relatif strategis untuk terus melakukan penetrasi ekspor atas komoditas-komoditas unggulan. Untuk itu, pihaknya berharap kemampuan diplomasi dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri untuk mengatasi trade remedy secara optimal. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan di segmen ini kita akan membahas topik yang berbeda, pemirsa, pandangan pengusaha di mana Indonesia banyak menghadapi trade remedies, dan saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Ajib Hamdani yang merupakan Ketua BPP HIPMI Bidang Keuangan dan juga Perbankan. Langsung saja kita sapa. Pak Ajib, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Bro David. Terima kasih Pak Ajib sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Ajib, dari informasi yang baru saja kita sampaikan, Indonesia banyak menghadapi trade remedies ini. Pak Ajib, bagaimana pandangan dari HIPMI, Pak? Mengapa ini bisa terjadi? Ya, ada beberapa poin yang dilihat oleh HIPMI dalam konteks terakhir di tahun 2020. Kenapa terjadi peningkatan trade remedies yang begitu luar biasa? Yang pertama tentunya karena kondisi pandemi COVID-19 ini, Bro David. Dengan adanya pandemi seperti ini, masing-masing negara tentunya akan membuat kebijakan-kebijakan, regulasi-regulasi maupun insentif-insentif yang terus mendorong agar industri dalam negerinya terus bertumbuh. Dan sisi lain kemudian kita lihat bahwa dalam konteks pandemi ini, di mana masing-masing negara, terutama yang mempunyai competitive advantage-nya rendah, maka tentunya mereka akan sangat rentan untuk kebanjiran produk impor. Sehingga kemudian HIPMI melihat wajar kalau kemudian masing-masing negara membuat kebijakan-kebijakan yang kemudian konteksnya menjadi trade remedy. Nah, misalnya kalau kita lihat bagaimana trade remedies ini akan didorong oleh negara-negara yang sementara neraca perdagangan mereka itu masih negatif. Terutama ketika misalnya dalam konteks ini neraca perdagangan bilateral dengan Indonesia. Misalnya di Amerika, India, dan beberapa negara di ASEAN yang lain. Jadi ketika negara tersebut neraca perdagangannya masih negatif, kemudian mereka juga mempunyai comparative advantage-nya rendah, maka tentunya mereka akan semakin mendorong agar untuk tumbuh ekonomi dalam negeri dengan baik, mereka melakukan trade remedy seperti ini. Dalam konteks ekonomi maupun politik sebenarnya ini hal yang wajar. Yeah. Tinggal bagaimana kemudian Indonesia itu bisa melakukan perjanjian-perjanjian maupun langkah-langkah antisipasi secara konkret di lapangan, dan ini tentunya Kemendak yang memegang peranan sangat penting, Bro David. Baik, Pak Ajib, ukuran wajar dari sebuah mekanisme perlindungan perdagangan itu seperti apa, Pak? Sebenarnya begini, sebenarnya trade remedies ini didesain bagaimana setiap negara itu harus menghilangkan hambatan perdagangan antar negara-negara yang tergabung dalam World Trade Organization atau WTO. Nah, kemudian yang akan dilihat adalah bagaimana kebijakan anti-dumping yang ada di masing-masing negara. Bagaimana negara-negara tersebut memberikan subsidi yang fair. Nah, kemudian di sini akan banyak sekali ruang abu-abunya, David. Makanya kemudian kenapa ketika ada gugatan-gugatan dalam konteks ini, ada yang menang, ada yang kalah. Makanya tadi hubungannya dengan apa ukuran wajarnya. Ukuran wajarnya adalah ketika nanti kasus per kasus ini, Kemendak akan memberikan data kepada
kepada negara yang mengajukan gugatan tersebut, sehingga masing-masing itu ada yang kalah dan ada yang menang. Misalnya rata-rata kita di angka 34% masih menang dan berhasil dengan baik. Karena kalau kita lihat trade remedies yang di sepanjang tahun 2020 ini potensinya bisa menghilangkan penghasilan dari perdagangan kita sebesar 25 triliun. Ini angka yang sangat worth it untuk kita perjuangkan. Tapi sekali lagi di sini masih banyak ruang abu-abu dan bagaimana kelihayan dari Kemendak terutama untuk bisa membangun komunikasi terbaik dengan negara-negara mitra dagang, entah itu bilateral maupun multilateral. Demikian, David. Baik, dari 37 kasus trade remedies ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya melindungi dari perdagangan di dalam negeri, begitu Pak Ajib? Setuju. Ya, kalau kita lihat misalnya, terutama di komoditas-komoditas dan di sektor baja, di sektor tekstil misalnya. Kenapa di tekstil itu Indonesia bisa mempunyai comparative advantage yang bagus dibandingkan dengan Amerika, dengan India misalnya? Karena di Indonesia memang tenaga kerjanya juga masih rendah. Sehingga produk tekstil kita itu bisa sangat bersaing dengan negara-negara lain. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang kemudian membuat bahwa Indonesia itu mempunyai keunggulan-keunggulan. Dan tentunya negara lain ingin membuat kebijakan-kebijakan yang melindungi industri dalam negerinya. Jadi kalau dari si pengusaha, dalam konteks trade remedies ini adalah suatu hal yang wajar. Dan peningkatan di tahun 2020 ini karena terjadi pergeseran ekonomi maupun kemampuan produksi masing-masing negara. Sehingga dengan adanya kondisi trade remedies ini menjadi suatu hal yang biasa. Tergantung bagaimana Indonesia bisa lebih mendorong industri dalam negerinya untuk terus bisa bersaing walaupun menghadapi tuntutan-tuntutan trade remedies seperti ini dari negara-negara mitra dagang entah itu Amerika, India maupun lain-lain. Karena memang secara umum Indonesia masih mempunyai neraca dagang positif terhadap beberapa negara tersebut, David. Baik. Ketika pemerintah menghadapi kasus trade remedies dari beberapa negara lain, apakah Indonesia juga melakukan ajuan yang sama kepada beberapa negara tertentu, yang mana kita cukup tergantung kepada dari sisi bahan baku mungkin dalam hal ini selama pandemi? Ada tidak, Pak Ajib? Iya, satu sisi juga Indonesia mengajukan beberapa tuntutan ke negara-negara termasuk Amerika, misalnya termasuk untuk industri sektor baja misalnya. Indonesia juga mengajukan gugatan untuk anti dumping misalnya. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah langkah-langkah kebijakan politik dan ekonomi yang wajar secara bisnis. Tinggal bagaimana ada dua sisi. Satu sisi adalah pemerintah itu bisa melindungi industri dalam negerinya ketika kita akan kebanjiran produk impor dari luar negeri. Dan di sisi lain ketika Indonesia akan ekspor, di mana pemerintah bisa menjamin di negara tujuan tersebut bahwa barang-barang kita ini bebas dari tuntutan dan bagian dari kebijakan trade remedies dari negara lain. Jadi ini seperti halnya kita dagang antar dua pihak aja, Bro David. Jadi bagaimana kuncinya adalah secara bilateral itu Indonesia harus memperkuat hubungan dagang. Jadi kalau bilateral itu kan antar satu negara dengan negara lain, cukup dua negara aja. Jadi secara intensif untuk bisa mengoptimalkan ketika misalnya dari satu sisi industri dalam negeri kita terlindungi dari potensi impor produk dari luar negeri, tapi sisi lain ketika Indonesia ekspor itu juga harus aman dari ancaman trade remedies seperti ini, Bro David. Baik, ini merupakan hal yang wajar terjadi dan tidak akan mengganggu hubungan bilateral antara kedua negara, hanya bisnis saja, begitu Pak Ajib? Iya, saya pikir akan seperti itu, David. Tentunya terkait dengan 2020 yang terjadi peningkatan luar biasa, kira-kira di angka 100% atas kondisi trade remedies ini adalah suatu hal yang wajar. Karena kondisi pandemi ini betul-betul membuat pergeseran permintaan dan penawaran. Ini kan secara alamiah, secara bisnis, terjadi permintaan dan penawaran. Semakin murah barang, itu tentunya permintaan akan semakin masuk. Itu kan hukum pasar aja. Jadi tergantung bagaimana masing-masing internal negara itu membuat insentif-insentif yang fair, sehingga antar negara dan anggota negara WTO itu bisa melakukan perdagangan dengan sehat. Itu yang diharapkan, Bro David. Pak Ajib, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu di segmen selanjutnya. Tadi juga sudah Anda katakan ini merupakan hal yang wajar terjadi tidak hanya untuk Indonesia tapi juga bagi negara-negara lain. Nanti kita akan coba bahas bagaimana persiapan sampai sejauh ini, apakah sudah mumpuni, kemudian track record dari Indonesia dalam memenangkan dari kasus trade remedies ini. Nanti kita akan lanjutkan, Pak Ajib. Kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa bersama kami, Marga Rivi akan segera kembali sesaat lagi.